Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Rahayuningsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pernikahan siri. Nah, apa sih itu pernikahan siri? Kata siri berasal dari bahasa Arab yang arti harfiahnya rahasia. Menurut terminologi fikih Maliki, nikah siri ialah nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat. Menurut pandangan ulama, nikah siri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, dilangsungkannya pernikahan suami istri tanpa kehadiran wali dan saksi-saksi, atau hanya dihadiri wali tanpa diketahui saksi-saksi. Kemudian, pihak-pihak yang hadir menyepakati untuk menyembunyikan pernikahan tersebut. Menurut pandangan seluruh ulama fikih, pernikahan yang dilaksanakan seperti ini batil, karena memenuhi syarat pernikahan seperti kehadiran wali dan saksi-saksi. Ini bahkan termasuk nikah sifah atau iktizul aqdan. Yang kedua, pernikahan terlaksana dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang terpenuhi, seperti ijab, qabul, wali, dan saksi-saksi. Akan tetapi, mereka satu kata untuk merahasiakan pernikahan ini dari telinga masyarakat. Jumhur ulama memandang pernikahan seperti ini sah, tetapi hukumnya dilarang, sebab suatu perkara yang dirahasiakan, jika telah dihadiri 2 orang atau lebih, maka sudah bukan rahasia lagi. Dilarang karena adanya perintah Rasulullah SAW untuk walimah dan menghilangkan unsur yang berpotensi mengandung keraguan-raguan dalam tuduhan tidak benar. Sedangkan kalangan ulama Malikiyah menilai pernikahan yang seperti ini batil, karena maksud dari pernikahan untuk menyelenggarakan pernikahan adalah memberitahukan, dan ini termasuk syarat pernikahan sah. Pernikahan siri menurut hukum negara. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2, Ayat 2 disebutkan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 disebutkan, 1. Setiap orang yang akan melangsungkan pernikahan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan dilangsungkan. Yang kedua, pemberitahuan tersebut dalam ayat 1 dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Yang ketiga, pengecualian dalam jangka tersebut dalam ayat 2 disebutkan sesuatu alasan yang penting diberikan oleh camat, bupati, kepala daerah. Dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa negara dengan tegas melarang adanya nikah siri dan setiap upacara pernikahan harus memberitahukan kepada pegawai negara yang berwenang. Bahkan, negara akan memberikan sanksi pidana kepada para pelaku nikah siri dengan alasan pernikahan siri telah menimbulkan banyak korban, yang mana anak yang lahir dari pernikahan siri akan sulit mendapatkan surat lahir atau kartu tanda penduduk, hak-hak hukum seperti hak waris, dan sebagainya. Nikah siri menurut Islam. Hukum nikah siri dalam Islam adalah sah, sepanjang hal-hal yang menjadi dan rukun nikah terpenuhi, di mana rukun nikah dalam agama Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya calon mempelai pria dan wanita. Yang kedua, adanya wali dari calon mempelai wanita. Yang ketiga, adanya 2 orang saksi dari kedua belah pihak. Yang keempat, adanya ijab, yaitu ucapan penyerahan mempelai wanita oleh wali kepada mempelai pria untuk dinikahi. Yang kelima, qabul, yaitu ucapan penerimaan pernikahan oleh mempelai pria atau jawaban dari ijab. Jika dalam pelaksanaan nikah siri rukun nikah yang tersedia di atas terpenuhi, maka pernikahan seseorang dianggap sah secara syariat agama Islam. Hanya saja tidak tercatat dalam buku catatan sipil, dan proses nikah siri lainnya yang tidak terpenuhi rukun-rukun di atas, maka pernikahan tersebut tidak dianggap sah menurut syariat Islam. Dalam hadis disebutkan, tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 saksi yang adil. Hadis riwayat Al-Khamsah. Hukum nikah siri. Menurut Imam Malik memandang
Pernikahan itu pernikahan siri dan harus dibatalkan karena yang menjadi syarat sahnya pernikahan adalah mengumumkan. Keberadaan saksi hanya pelengkap. Maka pernikahan yang ada saksi namun tidak mengumumkan, maka pernikahan itu tidak memenuhi syarat. Menurut pandangan Muzhab Hanafi dan Hambali, suatu pernikahan yang syarat dan rukunnya terpenuhi maka sah. Hal itu sesuai dengan hadis yang berbunyi, "Takutlah kamu terhadap wanita, kamu ambil mereka dari orang tuanya dengan amanah Allah dan kamu halalkan percampuran dengan mereka dengan kalimat Allah." Hadis riwayat Muslim. Menurut Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Ibnu Munzir berpendapat bahwa nikah semacam itu adalah sah. Dr. Yusuf Qardawi, salah seorang pakar Muslim kontemporer terkemuka di Muslim, ia berpendapat bahwa nikah siri itu sah selama ada ijab kabul dan saksi. Faktor yang melatar belakangi terjadinya nikah siri. Nikah siri dilakukan karena hubungan yang tidak direstui oleh orang tua kedua pihak atau salah satu pihak. Nikah siri dilakukan karena adanya hubungan terlarang. Misal, salah satu atau kedua pihak sebelumnya pernah menikah secara resmi dan telah mempunyai istri atau suami yang resmi, tetapi ingin menikah lagi dengan orang lain. Nikah siri dilakukan dengan dalih menghindari dosa karena zina. Kekhawatiran karena hubungan yang semakin hari semakin dekat menimbulkan kekhawatiran akan terjadi perbuatan yang melanggar syariah. Pernikahan siri dianggap sebagai jalan keluar yang mampu menghalalkan gejolak cinta sekaligus menghilangkan kekhawatiran terjadinya zina. Nikah siri dilakukan karena pasangan merasa belum siap secara materi dan secara sosial. Nikah siri dilakukan karena pasangan memang tidak tahu dan tidak mau tahu prosedur hukum. Hal ini bisa terjadi pada suatu masyarakat wilayah desa terpencil yang jarang bersentuhan dengan dunia luar. Lain lagi dengan komunikasi jamaah tertentu misalnya, yang menganggap bahwa kiai atau pemimpin jamaah adalah rujukan utama dalam semua permasalahan termasuk urusan pernikahan. Nikah siri dilakukan hanya untuk penjajakan dan menghalalkan hubungan badan saja. Bila setelah menikah ternyata tidak cocok, ada kecocokan, maka akan mudah menceraikan tanpa harus melewati prosedur yang berbelit-belit di persidangan. Terminologi nikah siri di Indonesia. Dalam konteks masyarakat Indonesia, definisi nikah siri ada beberapa versi. Yang pertama, pernikahan yang dipandang sah dari segi agama, yaitu Islam, namun tidak didaftarkan ke KUA selaku lembaga perwakilan negara dalam bidang pernikahan. Yang kedua, pernikahan yang dilakukan tanpa kehadiran wali dari pihak perempuan. Yang ketiga, pernikahan yang sah dilakukan baik oleh agama maupun secara negara, juga tercatat di KUA, namun tidak disebarluaskan atau hanya diadakan walimah atau resepsi. Nikah siri yang banyak dilakukan oleh masyarakat Muslim Indonesia yaitu pernikahan yang sah namun tidak terdaftarkan ke KUA. Dalam konteks ini, terminologi yang terdapat adalah nikah siri sama dengan zawaj urfi atau sama dengan nikah di bawah tangan. Faktor-faktor pendorong nikah urfi yaitu yang pertama, problem poligami, yang kedua, undang-undang usia, yang ketiga, tempat tinggal yang tidak menetap, yang keempat, faktor harta atau mahar yang tinggi, yang kelima, faktor agama. Sebagian orang lebih menempuh jalan ini untuk memenuhi hasratnya bersama kekasihnya dan tidak ingin terkait dalam urusan pernikahan resmi. Efek dari nikah siri. Di antara efek pernikahan siri bagi anak dan istri yaitu yang pertama, istri tidak bisa menggugat suami apabila ditinggalkan oleh suami. Yang kedua, penyelesaian kasus gugat nikah siri hanya bisa diselesaikan melalui hukum adat, tidak bisa di pengadilan agama. Yang ketiga, pernikahan siri tidak termasuk perjanjian yang kuat karena tidak tercatat secara hukum. Yang keempat, apabila memiliki anak, maka anak tersebut tidak memiliki status seperti akta kelahiran, sebab
untuk memperoleh akta kelahiran disyaratkan adanya akta nikah. Yang kelima, istri tidak memperoleh tunjangan apabila suami meninggal, seperti tunjangan jasara harja. Apabila suami sebagai PNS, maka istri tidak memperoleh tunjangan perkawinan dan tunjangan pensiun suami. Yang keenam, anak dan istri terancam tidak mendapat hak waris karena tidak ada bukti administrasi pernikahan. Dari pernyataan tadi dapat disimpulkan bahwa Wahbah Zuhali menyatakan bahwa nikah siri yakni nikah yang dirahasiakan dan hanya diketahui oleh pihak yang terkait dengan akad. Pada akad ini, dua saksi wali dan kedua mempelai diminta untuk merahasiakan pernikahan itu dan tidak seorang pun dari mereka diperbolehkan menceritakan akad tersebut kepada orang lain. Sarannya yaitu, diharapkan dengan ini dapat mengurangi pernikahan siri di Indonesia, karena pernikahan secara siri menyebabkan banyak kerugian untuk diri sendiri maupun keluarga. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.